Jadi sebagai anak bangsa, kita berharap bahwa Tuhan memberikan pemimpin yang tidak sekedar disebut pemimpin, tetapi tidak berjiwa pemimpin. Karena pemimpin itu filosofinya adalah tempat di mana anak buahnya, rakyatnya menggantungkan masa depannya. Akan ada versi panjangnya di studio Receh Bagado. Sebentar, tadi yang saya kurang suka ada kata receh. Kenapa saya bilang itu? Jangan membaca, jangan merendahkan. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Lu tahu kerannya di depannya, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Ini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber receh yang tetap selalu sehat. Jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Gue baru kali ini ngopinya sambil gugup. Bang Dharma, apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Nih guys, seriusan saya gugup banget ini. Baru ini permintaan dari subscriber dari setahun lebih, Bang, tentang bagaimana Babe pengen podcast sama Bang Dharma nih. Alhamdulillah kali ini ada kesempatan walau sebentar. Sebenarnya saya bingung mau bilang apa sama Bang Dharma ini, karena ini minta maaf ya guys, gue manggil Bang Dharma karena memang permintaan beliau ya Bang. Ya, nah Ketuaan kalau juga. ya Bang, saya jujur aja saya termasuk penggemar Abang dari awal masalah pandemi ini Bang. Saya cuman mau minta nasihat dari Abang, kira-kira untuk orang-orang seperti kami ini, apa yang harus kami lakukan menghadapi keadaan sekarang ini. Kan ini Indonesia sampai hari ini Bang, jujur aja saya belum menemukan satu orang yang berani berbicara untuk membanggakan Indonesia demi Indonesia. Yang ada sekarang membanggakan ini untuk Indonesia, membanggakan ini untuk Indonesia. Belum ada produk asli Indonesia gitu Bang, baru Abang yang saya lihat. Kira-kira apa yang harus kita lakukan? Sementara ini kan di luar sana nih masing-masing ini Bang, belum ada produk asli Indonesia gitu Bang. Nah menurut Abang sendiri kita harus gimana nih Bang melawan ini semua gitu Bang? Sebenarnya kita nggak usah melawan. Kita mengikuti gendangnya, tetapi dengan kepercayaan diri menuju kepada kemandirian. Nah, untuk bisa mandiri, kita harus paham dulu Pancasila secara benar. Ada 5 nilai luhur Pancasila di dalam Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nilainya apa? Ikhlas. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilainya apa? Kita menerima, menikmati, dan menghargai apa yang Allah berikan. Karena kalau manusia membandingkan, terus kemudian
melihat strata seseorang, merendahkan seseorang, maka kita tidak bisa jadi manusia adil. Otomatis kita berarti tidak ikhlas ya, dengan keberadaan itu. Dan kemudian kita tidak mungkin beradab. Kalau kita sudah tidak beradab, maka kita tidak mungkin bisa bersatu. Karena untuk bersatu itu perlu bersyukur menerima apa yang baik dari Allah, apa yang kita rasa tidak baik sebagai hadiah yang terindah dari Allah. Kemudian nilai yang berikutnya adalah tulus. Kalau kita sudah tulus, kalau kita bisa berlimpah syukur, maka kita akan menghadirkan tulus di dalam hati kita, sehingga kita tidak akan lagi mementingkan kepentingan kelompok. Kita akan mementingkan kepentingan orang banyak dan mempersembahkan hidup kita untuk orang banyak. Barulah kita bisa mencapai cita-cita bangsa Indonesia menjadi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketika apa? Ketika kita selalu merasa bahagia bersama, tidak merasa keberhasilan orang menjadi suatu hal yang harus kita cemburui, dan tidak kita titipkan bahagia kepada orang itu. Yang terakhir, kita kembali ke sila yang pertama, semuanya kita kembalikan demi kemuliaan Allah. Itulah makna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ikhlas menerima, ikhlas melepas. Kita tahu kapan seorang pemimpin itu akan berhenti, karena dia tahu bahwa semua ini hanyalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan yang Maha Esa. Iya bang, jadi alhamdulillah saya sendiri bang termasuk orang yang ngefans sama abang itu, walaupun kita berbeda keimanan ya bang. Artinya saya bangga gitu kenal abang, melihat abang ngefans gitu, karena mau mempertanggungjawabkan hidupnya untuk kehidupan setelah mati. Itu jarang bang. Nah ini kembali ke Pancasila tadi bang. Pancasila ini sekarang ini seperti hanya sebagai slogan aja bang, tapi dalam prakteknya kami belum melihat di mana, di DPR belum ada, di pejabat-pejabat yang ada ini belum ada gitu. Nah, kami termasuk kelompok yang kalau mau dibilang kelompok, kami sampai hari ini antipati dengan sistem yang ada. Ya, karena kami melihat seperti PT 20% ini bagi kami ya ini bukan Pancasila gitu, Bang. Nah, kira-kira Bang, apalagi kalau PT 20% ini kan otomatis calon-calon yang ada itu ya yang dimau sama partai-partai itu lagi. Sementara kami sendiri, jujur aja, partai yang ada di Dewan sana, sampai hari ini kami belum ada yang kami percaya. Kira-kira ke depannya, Indonesia ini kalau masih seperti ini, kira-kira ke depannya gimana? Soalnya kita udah ngalamin nih bang, polarisasi dari 2019 nih. Kemarin 2019 kan ada 01, 02, sampai pecah sampai sekarang tuh. Sampai sekarang pecah, padahal 01, 02-nya sudah jadi 11, 12 kan. Nah kira-kira 2024, harapannya gimana nih bang? Apa yang bisa kita perbuat untuk bangsa ini? Saya tidak mau masuk ke ranah politik ya, karena belum saatnya. Namun saya akan memberi pandangan bahwa harapan kita sebagai anak bangsa adalah tahun 2024 ada sesuatu yang baru, yang betul-betul fresh from the oven, ya, fresh from the oven, yang betul-betul genuine untuk membangun kemandirian bangsa. Agar apa? Agar bangsa ini berdaulat. Karena kalau kita hidup dari hutang, gak ada suatu rumah tangga yang berdaulat, gak ada suatu organisasi yang berdaulat manakala dia hidup dari hutang. Gak ada seorang pria atau rumah tangga yang berwibawa kalau dia hidup dari hutang. Dia akan selalu dihantui oleh rasa ketakutan kapan ditagih, dan dia akan hidup dengan kerja rodi untuk membayar dan mengejar pengembalian tadi. Itu didikan orang tua saya kepada saya. Walaupun misalnya uangnya ya dapatnya 1.000, ya manfaatkanlah 1.000 dan tetap tabung 100.000. Jangan dihabiskan. Habiskan kelola 900.000, yang 1.000 wajib ditabung untuk keadaan darurat. Nah, sebenarnya hal-hal yang simpel yang harus kita inikan adalah jangan pernah terintimidasi dengan rasa takut untuk tidak makan. Karena pada dasarnya Tuhan sudah memberikan begitu luar biasa sumber daya alam untuk seluruh rakyat Indonesia untuk dimanfaatkan. Namun persoalannya sudah dikapling-kapling ketika kita lahir. Makanya ketika kita dengar lagu Indonesia, di sanalah aku berdiri
oh rupanya tumpah darah kita hanya untuk berdiri, kita nggak bisa tidur. Kalau untuk tidur harus membanting tulang dan sebagainya. Jadi sebagai anak bangsa kita berharap bahwa Tuhan memberikan pemimpin yang tidak sekedar disebut pemimpin, tetapi tidak berjiwa pemimpin. Karena pemimpin itu filosofinya adalah tempat di mana anak buahnya, rakyatnya menggantungkan masa depannya. Jadi kalau pemimpin tidak bisa dijadikan tempat oleh rakyat untuk menggantungkan masa depannya, maka dia bukanlah pemimpin. Dia hanya sebagai leader. Dan leader pimpinan. Pemimpin dengan pimpinan dua hal yang berbeda. Kalau pimpinan adalah dia didudukkan. Tapi kalau pemimpin, dia lahir dan dia punya nurani yang mau mengorbankan dirinya. Dia menjadi solutif, dia bukan problem maker. Itulah sejatinya seorang pemimpin. Dan kita rindu pemimpin yang sungguh-sungguh takut akan Allah. Karena negara ini negara yang diberkati. Bangsa ini adalah bangsa yang diberkati. Hanya persoalannya ketika pemimpin tidak takut Allah, maka jangan harap akan diberkati Allah. Justru banyak hal yang akan terjadi yang akan menyengsarakan rakyat. Terima kasih Bang. Ini memang guys, gue tahu sebenarnya gue pengen ngomong banyak, cuman ini karena memang terpaksa nyari waktunya beliau ini susah. Jadi ini sebentar aja, tapi saya mau minta pernyataan Bang Dharma. Kira-kira kalau saya undang ke tempat saya, Abang mau? Boleh. Boleh. Nah itu guys. Dan sambil menunggu kalian komentar yang baik di bawah di konten ini, kalian tulis pertanyaan-pertanyaan kalian. Yang beruntung nanti insya Allah akan gue bacakan pertanyaan-pertanyaan itu di saat Bang Dharma datang ke studio Receh Babe Aldo. Kalau ini kita lagi minta waktunya beliau sebentar aja. Sebagai closing statement Bang buat subscriber Babe Aldo, YouTuber Receh ini Bang. Sahabat-sahabat, rekan-rekan sekalian, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, mari bersama kita berjuang untuk membebaskan bangsa ini dari perbudakan mindset, agar kita bisa menemukan jati diri bangsa, kembali kepada fitrah sebagai insan yang nusantara. Nu makhluk swa mandiri anta menuju ra sang pencipta. Artinya apa? Setiap langkah kita, setiap tindakan kita bertanggung jawab langsung kepada Tuhan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih untuk waktunya Babe Aldo. Terima kasih. Saya juga sudah lama mengikuti dan ngefans dengan Babe Aldo. Gitu. Karena Babe Aldo saya melihat adalah punya hati. Dan Babe Aldo sedang dipakai Allah untuk membukakan hati dan pikiran daripada anak-anak bangsa yang saya yakin mereka adalah patriot-patriot bangsa yang akan menjadi generasi penerus bangsa yang akan pada akhirnya akan kita wariskan kepada mereka. Terima kasih Babe Aldo. Terima kasih. Salam hormat buat keluarga. Saya dengar baru punya istri yang baru. Makanya salam hormat buat nyonya. Siap Bang, terima kasih Bang, terima kasih banyak. Terima kasih. Iya, guys sudah gitu aja. Jujuran gue baru kali ini gemeteran gue podcast karena gue receh. Tapi alhamdulillah gue merasakan vibrasi yang nyaman gitu bersama beliau. Tapi tenang aja, kali ini versi pendeknya akan insya Allah dengan izin Allah akan ada versi panjangnya di studio Receh Babe Aldo. Sebentar. Tadi yang saya kurang suka ada kata receh. Kenapa saya bilang gitu? Jangan merendahkan kemuliaan Tuhan yang ada pada dirimu dengan mengatakan dirimu receh. Oke. Kalau gitu mulai sekarang gue bukan lagi YouTuber receh. Gue YouTuber patriot Indonesia. Manusia boleh mengukur kita. Tetapi di mata Tuhan kita adalah mulia. Siap. Amin. Amin. Oke guys, gue udah gak receh lagi hari ini karena akhirnya gue bisa podcast dengan seorang
komjen, dan udah gak ada kayak gue. Gue Bapak Aldo minta maaf kalau salah, sampai jumpa di konten-konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi Bang, makasih banyak. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wa la tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim, amin ya rabbal